Hai semua, sekarang kita akan lanjutkan untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk pembuatan list dari komentarnya yang ada di sini. Nah, karena dari endpoint yang kita terima kemarin, kalau kita inspect, kemudian console, kalau kita cek di detail feeds-nya, nah ini ada data komen yang kita bisa tampilkan ke sini. Yaitu kita tampilkan isi komentarnya apa, kemudian user yang membuat komentar siapa. Kita bisa tampilkan full name atau username-nya. Nah, kemudian di sini di dalam komennya sebenarnya ada satu hal yang perlu kita ubah, yaitu kita coba ambil ID dari komentarnya juga di sini berdasarkan relasi dari detail feeds-nya. Nah, berarti kita harus refactory dulu untuk bagian servernya. Di sini kita buka bagian server, controller, yaitu feeds. Kita coba masuk ke detail feeds-nya. Ini detail feeds. Nah, di sini di bagian include-nya, terutama include untuk komen, kita coba tampilkan ID-nya juga. Di sini ID benar true. Nah, kemudian di sini mungkin saya update juga yang ada di GitHub-nya. Ini kita buka, kita matikan dulu untuk servernya, Ctrl C. Dan di sini usahakan sudah masuk ke dalam server. Selanjutnya kita tinggal git add, git commit min m, update detail comment, update detail feed, git push origin main. Nah, kemudian kita jalankan ulang npm run dev. Nah, selanjutnya di sini kita cek dulu apakah kita sudah dapat ID dari komennya atau tidak. Kita masuk ke web browser. Ini kita reload dulu. Kemudian kita klik komentar dari feeds-nya. Nah, di sini kita dapat ID-nya yang tadinya tidak ada. Nah, ID-nya ini nanti kita gunakan untuk melakukan hapus dari komentarnya, dari user yang membuat komentar. Nah, tapi sebelum itu kita coba tampilkan dulu untuk list komentarnya di sini. Kita bisa masuk ke dalam codingan. Berarti di sini kita atur di bagian detail feeds-nya, yang bagian komponen. Nah, di detail feeds-nya sendiri, kita coba buat dulu untuk stylingnya. Di sini kita bisa scroll ke bawah. Kita cek bagian style comment. Nah, yang ini. Nah, di sini kita coba gunakan yang namanya kondisi. Nah, berarti di sini kita bisa buat kondisi jika post data titik komennya itu ada, maka atau sini komen titik length ada komentarnya, maka kita tampilkan komentarnya apa. Nah, di sini kita tampilkan komentarnya, kita buat div dulu. Div, tutup divnya. Dan di sini selain itu, jika komentarnya tidak ada, kita tampilkan yang ini. Belum ada komen. Nah, di sini kita akan styling dulu untuk list komentarnya. Pertama, kita coba buat fragment terlebih dahulu. Sini fragment. Nah, di fragmentnya kita coba looping post data comments titik map, looping datanya, dimana untuk setiap nilainya kita sebut saja namanya item, dan kita coba ambil juga untuk key-nya. Kemudian di sini panah, kita tampilkan data loopingnya. Pertama kita buat div. Nah, div sini kita kasih kelas flex, kemudian justify between, dan kita kasih key berdasarkan key kita. Selanjutnya di dalam div-nya, pertama di sini kita buat ada dua kolom. Sini div, class name, flex, kita kasih gap untuk kiri kanan 2. Kemudian dalam div-nya kita buat div lagi. Nah, di sini kita atur untuk tampilan dari avatarnya yang bagian kiri. Sini flex, item center. Kemudian gap 4, MB 6 untuk margin bawahnya.
Nah, di sini kita lakukan styling untuk avatarnya. Div class name avatar. Nah, untuk kelas avatarnya di sini kita buat dia melingkar. Class name W10, kemudian rounded full. Nah, dalam sini kita panggil gambarnya. Nah, gambarnya di sini dalam source-nya kita bisa tampilkan gambarnya berdasarkan kondisi. Sini masuk ke item user titik avatar. Nah, jadi jika dia bukan avatar tapi image. Ya, jika image dari usernya itu ada, maka kita tampilkan image-nya item user titik image. Tapi kalau tidak ada, maka kita tampilkan user profile seperti ini. Nah, kemudian kita cek dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini sudah ada untuk gambar user yang membuat komentar. Kemudian di bagian bawah dari avatarnya, jadi div avatarnya ini di sini penutupnya, kita buat div lagi untuk menampilkan nama user yang membuat komentar dan juga isi komentarnya apa. Nah, ini kita bisa buat div lagi di sini. Kemudian kita kasih class name di X4, padding kiri kanan 4, kemudian PB4, padding bawahnya 4, dan kita kasih teksnya berukuran small. Nah, kemudian dalam div-nya kita bisa buat sebuah paragraf. Nah, dalam paragraf kita kasih spam. Nah, ini untuk menampilkan nama username-nya. Sini class name, kita buat dia font-nya bold. Kemudian tampilkan user yang membuat komentar, username-nya. Item titik user titik username. Kemudian di sini setelah spamnya, kita bisa buat spasi untuk kasih jarak antar nama username dan juga kontennya. Nah, kemudian di bawah kita tampilkan item titik konten, isi dari komentarnya apa. Nah, ini kita cek. Nah, bisa tampil nama username-nya Rizky Putra, komentarnya apa. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini kita coba tampilkan juga untuk tanggal pembuatan dari komentarnya. Kita bisa buat P di bawah dengan class name text extra small. Kemudian text gray 500 MT 1. Nah, di sini kita bisa panggil format date and time, yang mana nilainya ambil dari item titik created at. Cek tampilannya, nah seperti ini. Jadi user yang mau beli komentar, kemudian komentarnya apa, dan di sini untuk tanggal pembuatan dari komentarnya. Selanjutnya kita atur lagi untuk bagian handle dari delete-nya atau delete dari komentarnya ini. Nah, kita simpan setelah yang ada di div yang ketiganya ini. Nah, di sini kita bisa buat kondisi, jadi item dari delete-nya itu cuma tampil dari user yang mau beli komentar. Di sini item user ID yang kita looping, apakah sama dengan user titik ID yang kita gunakan login. Nah, kalau sama, maka kita coba tampilkan button. Sini button, di mana buttonnya kita tampilkan icon trash. Nah, kemudian dalam item trash-nya, nah di sini kita lakukan styling class name. Kemudian text error untuk warnanya warna merah, kemudian kursor pointer. Oke, kemudian kita cek dulu. Masuk lagi ke web browser. Oke, di sini ada error, usernya tidak ditemukan. Kita cek di codingan kita. Kita scroll ke atas. Apakah usernya sudah kita ambil dari storage-nya? Nah, di sini belum. Kita ambil juga data user dari storage kita. Nah, kita reload. Coba lagi komen.
Masih ada error yaitu linksnya tidak ditemukan. Kita coba atur lagi di dalam kondisinya. Berarti kondisinya di sini kita kayaknya tidak perlu kasih links. Langsung ke komen aja. Kita reload, kemudian kita cek lagi. Di sini tampil. Nah, ini untuk icon delete-nya. Nah, di sini tampilan dari iconnya kita buat dia ke atas. Kayaknya di sini kita bisa masukkan di dalam sebuah div untuk kondisinya ini. Kita cek. Nah, dia ke atas sini untuk hapus komentarnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba implementasikan untuk hapus komentarnya ini. Kita bisa gunakan endpoint yang ini, yaitu comment, delete comment berdasarkan parameter, yaitu parameter ID-nya. Nah, di sini kan kita sudah dapat ya parameter ID dari komentarnya, yaitu ID 7 ini. Jadi kita hapus komentarnya berdasarkan yang ber-ID 7. Nah, ini kita coba masuk ke dalam codingan lagi. Nah, di sini kita akan buat fitur on click-nya. Jadi pada saat tombolnya itu diklik, kita buat di sini on click. Pas saat tombolnya diklik, dia akan jalankan sebuah fungsi yaitu handle delete. Handle delete-nya. Nah, kemudian untuk fungsi handle delete-nya kita coba buat di atas. Di sini. Nah, const handle delete sama dengan asing. Kita buat di sini untuk asingnya. Kemudian pertama kita coba gunakan try and catch. And finally, atau kayaknya nggak usah. Kita gunakan saja try and catch. Kalau terjadi error, kita log errornya apa. Kemudian kita lakukan di sini untuk endpoint-nya. Di sini await custom API titik delete slash comment. Sini kita kasih backtick. Dan kayaknya kita perlu ambil untuk parameternya. Nah, berarti di dalam fungsinya tadi yang onClick ini kita coba ambil parameter untuk delete datanya. Sini parameter ID yang mana nilainya ambil dari item titik comment item ID aja langsung. Nah, kemudian kita tinggal ambil nilai dari item ID-nya di delete-nya ini. Sini ID. Kemudian kita delete berdasarkan ID. Kemudian tinggal konfigurasinya, tinggal header. Titik 2 authorization. Kita masukkan bearer token kita. Kemudian setelah dia lakukan delete datanya, kita coba refactory ulang atau render ulang get post detailnya. Seperti ini. Nah, ini kita coba testing langsung. Apakah fungsinya jalan atau tidak ya. Ini kita masuk ke web browser. Kita coba hapus data komentar kita ini. Kita klik hapus. Nah, datanya bakal terhapus. Dan di sini tidak tampil apa-apa. Ini kita coba tampilkan yang belum ada komentar. Berarti kita atur yang bagian kondisinya yang ini. Jika post datanya ada dan post data titik comments titik links. Kita coba lagi. Kita reload dulu. Kita klik komentar. Nah, sini kalau belum ada komentar tampil belum ada komen, tapi kalau kita masukkan komentar, contoh testing komentar. Kedua, kita klik post. Nah, di sini bakal tampil komentar kita. Nah, kemudian kalau kita masuk pakai user lain, apakah komentarnya ini tampil atau tidak? Icon delete-nya. Ini kita coba login pakai Ayu dewi@mail.com 1-8. Oh, kayaknya bukan Ayu Dewi, Ayu aja. Ini kita cek komentarnya.
Nah, di sini dia tidak bisa menghapus komentar yang dibuat oleh orang lain. Berarti komentarnya juga sudah aman. Nah, ini kita buat komentar yang dibuat oleh Ayu. Tes komentar user lain. Post. Masuk komentarnya di bagian atas. Seperti ini. Nah, jadi sini kita sudah berhasil untuk pembuatan list komentar dan juga delete dari komentarnya. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan infinity scroll-nya di bagian tampil semua feeds-nya yang bagian home. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.